customer ID itu semuanya dibuat ke dalam polinominal. Bill number, customer ID, walaupun bentuknya itu adalah angka-angka, itu harus dianggap sebagai polinominal. Jangan dianggap sebagai angka. Oke, finish. Kenapa? Price-nya apa? Yang price-nya apa? Untuk price, integer atau real? Price itu apa? Kolom price isinya apa? Harga. Harga tipe datanya apa? Kalau ada komanya berarti pakai, ada komanya pakai real. Terus masalahnya untuk yang angka, jika di situ ada koma, memerlukan ada perhatian koma, itu silakan pakai real. Akan tetapi kalau data tersebut itu tidak diperlukan sebuah angka di belakang koma, itu ya dihapus, bisa pakai integer saja. Sehingga semua angka yang di belakang koma itu akan hilang. Cuman karena harga ini kan apalagi kalau unitnya itu adalah dolar, itu pasti membutuhkan koma. Ya. Kalau unitnya pakai dolar, kalau rupiah sih nggak perlu. Kalau rupiah bisa pakai integer saja. Oke. Setelah data dibaca, apa yang perlu dilakukan? Setelah data dibaca, apa yang perlu dilakukan? Kenapa? Set roll untuk apa? Untuk menetapkan mana yang akan jadi ID. Oke, dari atribut atau fitur-fitur yang ada di sini, apa yang paling pantas untuk dijadikan sebagai ID? Apa? Customer ID. Semuanya sepakat customer ID. Nggak ada pendapat lain. Oke, sekarang saya tanya, ini data yang diberikan itu data apa? Data apa? Data yang ini, yang diberikan itu data, ya, ini berisi data apa? Data yang disajikan itu adalah data berisi apa datanya? Data transaksi apa? Penjualan. Oke. Kalau data transaksi penjualan itu berdasarkan customer ID atau berdasarkan bill number? Bill no itu apa maksudnya? Nomor bill no itu maksudnya nama apa? Nomor apa? Nomor apa? Nomor nota, nomor struk belanja. Nah, berarti yang paling pantas untuk dijadikan ID karena ini adalah data penjualan.
Berarti ID-nya berdasarkan bill number, bukan customer ID. Karena kita bukan melihat ini tuh data customer, bukan. Tapi ini adalah data belanja. Sehingga yang dijadikan set roll di sini itu adalah di bill number. Oke, setelah set roll apa lagi yang perlu dilakukan? Setelah set roll, setelah set roll itu kan harusnya sudah ini kita langsung ke mau untuk pemahaman data itu nanti kita bisa ambil dari data ORI di sini. Nah, untuk data EXA yang sudah diberikan ID, kita masukkan ke bagian analisa, ke analisa market base. Nah, untuk membuat market base berdasarkan data yang seperti ini, yang artinya itu data belum dijadikan pivot gitu ya. Ini kan belum berbentuk pivot. Ini bisa menggunakan operator agregasi. Ini yang EXA yang sudah diberi ID masuk ke sini. Lalu yang di bawahnya kita masukkan perlu correlation matrix enggak kira-kira? Kan datanya ini ya. Saya rasa ini tidak perlu correlation matrix karena itu data yang berupa angka itu hanya terdiri dari dua data saja, yaitu ada quantity dan price. Sedangkan yang lainnya itu adalah data polinominal, sehingga hanya ada dua kolom yang bisa dihitung korelasi metriknya. Dan itu ya tidak bisa dibuang dua-duanya, sehingga tidak perlu untuk correlation metric langsung diagregat. Nah, untuk agregat di sini yang dihitung adalah berdasarkan item name-nya. Item name dihitung dengan rumus rumus apa? Dengan rumus concat. Oke. Lalu grup berdasarkan bill number. Baru setelah ini kalian masukkan ke FP Pro.
Cek. Ngerti, cek. Dulu data dari agregat masukkan dulu ke nominal to binominal, baru masuk ke FP growth, baru terakhir create association rule. Atau sebelum masuk ke association rule, kita coba dulu atur untuk FP growth-nya. Kita coba di angka 0,5 untuk minimal support. Kita lihat akan terbentuk atau tidak. Oke. Dilihat di sini untuk minimal nilai support 0,5, hasil generatnya ini tidak menghasilkan sebuah item set. Berarti apa yang harus dilakukan? Dengan angka 0,5 ternyata tidak menghasilkan item set. Maka yang dilakukan adalah apa? Minimal supportnya itu harus diturunkan. Yang di belakang apa, J? Apa yang harus dilakukan? Berapa? 0,08. Oke. Untuk 0,8 ternyata di sini muncul item set. Cuman item set di sini hanya ada satu frekuensi item set saja. Cukup atau tidak untuk membuat aturan asosiasi? Cukup atau enggak? Tidak cukup karena tidak ada relasi, karena ini cuman ada satu item set saja. Berarti kita turunkan lagi, bukan 0,8. Kita masuk coba 0,05. 0,05 di sini juga masih belum ada. Turunkan lagi. 0,04 masih belum, berarti di 0,03.
Bentar. Kalau yang sudah jadi pakai apa di rumusnya? Agregatnya. Oke, tadi harusnya di setelah agregat ya rumusnya sudah benar di concat, cuman harus di set roll dulu. Di set rollnya jangan di awal, tapi set rollnya tuh di sini. Jadi dia di bilno-nya dibuat set roll bilno sebagai ID. Baru nanti dari sini di numerik ke binominal, baru ke FP growth. Di sini dengan minimal support 0,08 itu sudah ada item name di sini ya. Untuk item name 2 item set itu sudah ada di 0,08. Bahkan 3 ada 1. Tinggal dimasukkan ke assertion rule. Oke, ini untuk assertion rule yang dengan nilai minimal confidence 0,4 itu menghasilkan aturan yaitu adalah bread coffee, milk orange, orange bread dan butter, lalu butter bread dan orange butter dan bread. Nah, untuk menganalisa untuk datanya itu bisa langsung dari sini aja atau dari sini, dari agregat juga bisa kita keluarkan di sini. Untuk melihat data aslinya. Nah, kita dari example set ini bisa kita lihat berapa grafik ini. Ya, untuk grafik item name artinya kalau kita dengan agregat dan count ini menghasilkan bahwa ini adalah banyaknya produk
yang dibeli berdasarkan data. Jadi yang paling banyak dibeli itu adalah produk apa yang banyak dibeli? Bananas. Produk. Nah, kalau banyak berapa sih? Ini kan banyaknya produk yang dibeli di situ ya, Bananas. Cuman kuantitinya kan belum ya. Nah, untuk melihat kuantitinya itu kita di sini jangan di item name, kita item name masuk ke sini, kita quantity masukkan. Untuk agregat data group by item name kita pakai fungsi sum. Nah, kalau tadi itu adalah data Bananas, itu adalah memang produk yang banyak dibeli di situ. Tetapi jumlah Bananas yang terjual itu belum tampil di sana. Untuk mengetahui berapa jumlah barang yang terjualnya, itu kita masuk ke kuantitinya. Kuantiti, lalu kuantiti ini dihitung, disum datanya dengan di grup berdasarkan nama barang. Sehingga di sini diketahui untuk Bananas jumlah yang terjual itu adalah sebanyak 119 ya. Yang kedua ada cheese dengan 99. Oke. Nah, untuk ini sebenarnya sudah ada tutorialnya di dalam RapidMiner. Itu kalian yang kurang explore saja. Ya, jadi diharapkan untuk berikutnya karena saya sengaja kalau ngasih penugasan itu yang berbeda dengan latihan agar lebih dieksplor kembali. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi di hari ini. Untuk materi hari ini juga nanti kalian harus latihan dan tugas untuk diklasifikasi. Materi berikutnya adalah klasifikasi. Pertemuan ke-13. Berarti sisa berapa lagi? 2 pertemuan. Kalian akan melaksanakan UAS. Ya. UAS bukan hanya pertanyaan. Kalian harus ada project. Belum diberikan kan ya projectnya. Karena memang penilaiannya juga berubah. Dari dulu itu tidak ada nilai project. Sekarang harus ada nilai project. Jadi dipersiapkan untuk kelompoknya. Apakah masih sama dengan kelompok sebelumnya atau mau berubah?
Saya berikan kesempatan untuk proyek bisa digabung 2 kelompok jadi 6 orang. Silakan mulai mencari bekerja sama dengan kelompok siapa gitu ya. Untuk absen silakan mutar dulu dari Oke, untuk model klasifikasi di sini sudah di awal-awal sudah dijelaskan. Mohon jangan ini ya, diperhatikan jangan berisik. Kalau ngobrol ada WA. Itu kalau mau komunikasi bisa via WA, jangan berisik. Perhatikan kalau diberikan tugas nanti nggak bisa. Ini ya, untuk di model klasifikasi itu di kompetensinya yang pertama itu adalah memahami label data, lalu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi, dan juga bagaimana untuk mengevaluasi sebuah model klasifikasi. Oke. Nah, klasifikasi itu pasti data yang digunakan itu adalah data yang memiliki label. Label itu adalah target atau variabel target, ya. Sehingga karena data yang digunakan di sini adalah data yang memiliki variabel target, maka dikenal juga dengan bahasanya supervised learning, itu ya, untuk diklasifikasi. Nah, contoh misal kita membangun sistem pengenalan gambar yang telah mengumpulkan beberapa ribu foto. Maka foto-foto yang terkumpul itu harus diberi label. Foto itu adalah foto apa? Apakah foto orang, foto mobil, dan sebagainya. Dan pelabelan ini punya berbagai macam teknik ya. Ada yang memang secara data tersebut dihasilkan itu sudah menghasilkan label. Misal sebagai contoh, misal kita menarik data data ACC peminjaman. Nah, data itu kan sudah berdasarkan hasil di lapangan gitu. Misal ada customer A, B, C dengan kolomnya itu A, B, C, itu setelah pengajuan pinjaman itu ditolak atau diterima, ditolak, diterima. Nah, itu sudah berdasarkan hasil banknya itu ya, hasil pertimbangan banknya. Berarti labelnya itu sudah ada. Nah, nanti tinggal bagaimana untuk data yang belum ada labelnya, itu kita beri label seperti itu. Atau data yang label ini adalah dikerjakan secara manual oleh profesional. Sebagai contoh, misal ada data pemeriksaan kesehatan pasien dengan intensitas, misal denyut nadi sekian, lalu kadar oksigen sekian, itu nanti didiagnosa apa oleh dokternya. Nah, itu adalah dikerjakan oleh profesional di dalam bidangnya untuk melabeli data tersebut. Bukan hanya di bidang kesehatan, semuanya itu profesional di dalam bidangnya, tergantung datanya data apa. Kalau data kesehatan berarti oleh seorang dokter, kalau data ekonomi berarti oleh seorang pakar ekonomi dan lain sebagainya. Itu dalam pelabelan data. Itu ya.
Ini contoh misal ada gambar. Gambar untuk di sebelah kiri, ini anak TI ribut banget ya. Perhatikan dulu ngobrol apa sih. Untuk yang gambar sebelah kiri itu adalah untuk lambar yang tidak normal. Misal data dilabeli gitu ya. Ini kan kalau kita secara kasat mata atau secara orang umum kan yang tidak mengerti untuk ilmunya itu kan kita tidak tahu sebagai bukan seorang praktisi di bidang kesehatan itu tidak bisa mengetahui ini memang betul abnormal atau normal gitu ya. Nah, yang bisa melebeli ini itu adalah ya di dalam pakar bidangnya itu. Oh, kalau tulang yang seperti ini itu dikatakan abnormal.